Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Tuti selaku dosen pengampu kuliah Teknologi Bahan Alam dan teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Deswitasari sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang formulasi sediaan body lotion dari ekstrak etanol buah bit sebagai pelembab kulit dan antioksidan. Izin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Dewi Nabila, Dinda Sefta Virguna, Ega Aulia, Intan Deswita, dan Nanda Nur Aini. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Ega Aulia. Pendahuluan, buah bit yang dengan nama latin Beta vulgaris L merupakan tanaman yang sangat potensial untuk menangkal radikal bebas. Bit Beta vulgaris L mengandung flavonoid yang digunakan sebagai antioksidan untuk mensubstitusi elektron bebas pada radikal bebas dan dapat diformulasikan menjadi berbagai jenis sediaan topikal, termasuk body lotion. Body lotion merupakan sediaan setengah padat yang digunakan sebagai kosmetik, dioleskan pada permukaan kulit, dan mudah diaplikasikan. Pembuatan emulsi dalam sediaan body lotion memiliki dua jenis, yaitu minyak yang terdispersi di dalam air, AM, dan minyak yang terdispersi di dalam air, MA. Selanjutnya, metode penelitian. Itu ada 4. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, ekstraksi. Terus ada screening fitokimia dan cara pembuatan. Yang pertama, identifikasi. Herbarium Medanase Meda, Universitas Sumatera Utara digunakan sebagai tempat identifikasi sampel dengan nomor 6569 Meda 2021. Ekstraksi dilakukan dengan menimbang 500 gram sampel ke dalam wadah. Maserasi dilakukan selama 5 kali 24 jam sehari dengan menggunakan penyaring etanol 96% sebanyak 3.750 mili dan disimpan di tempat bebas dari paparan sinar matahari. Lalu saring dan dipisahkan antara maserat dan filtrat. Filtrat tersebut dimaserasi kembali menggunakan penyari etanol 96% sebanyak 1.250 mili dan didiam dalam rentang waktu 2 kali 1.440 menit. Lalu disaring dipisahkan antara maserat dan filtrat. Maserat 1 dimasukkan ke dalam maserat 2. Lalu dipekatkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 60 derajat Celcius untuk mendapatkan ekstraksi etanol. Selanjutnya, screening fitokimia. Screening fitokimia dilakukan dengan Simplicia buah bit Beta vulgaris L, meliputi pemeriksaan senyawa kimia golongan alkaloid, flavonoid, steroid atau terpenoid, saponin, tanin, dan glikosida. Cara pembuatan body lotion dimasukkan setil alkohol dengan asam stearat, dipanaskan ke dalam cawan crucible yang diletakkan di atas penanas air sampai melebur sempurna dan akan memperoleh massa 1. Thea, nipagin, dan dipasol dilarutkan dengan pelarut aqueous di dalam beker gelas dan diperoleh massa 2. Ke dalam mortir yang telah dipanaskan terlebih dahulu, dimasukkan bagian massa 1 dan massa 2 yang
masih panas sambil digerus sehingga homogen. Maka diperoleh dasar body lotion, kemudian ekstrak etanol buah bit dimasukkan ke dalam dasar body lotion dengan berbagai konsentrasi yang telah ditentukan dan ditetesi parfum coklat sehingga diperoleh body lotion ekstrak etanol buah bit. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Deswita. Uji selanjutnya yaitu uji homogenitas. Pada setiap formulasi yang telah dibuat, diambil sebanyak 1 gram sediaan yang dioleskan di atas keping kaca. Pada sediaan yang diujikan harus menunjukkan susunan yang homogen, tanpa adanya butiran kasar. Uji pH sediaan. Sebanyak 1 gram sampel dilarutkan dalam aquade sebanyak 100 ml, sehingga didapatkan sampel dengan konsentrasi 1%. Setelah itu, dicelupkan elektroda ke dalam larutan sampai menunjukkan nilai yang konstan. Elektroda akan menunjukkan angka pada sediaan yang merupakan angka pH sediaan. Persyaratan pH yang diizinkan yaitu antara 4,5 sampai 6,5 sebagai sediaan topikal. Uji selanjutnya yaitu penentuan tipe emulsi. Sediaan ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian diletakkan di atas objek gelas secara merata. Kemudian ditetesi dengan indikator yaitu metil biru yang diaduk dengan sediaan warna biru yang merata dengan sediaan yang menandakan bahwa sediaan tersebut adalah tipe minyak dalam air. Yang selanjutnya yaitu uji stabilitas sediaan. Sediaan diuji menggunakan metode cycling test dengan pengulangan sebanyak 6 siklus. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara sediaan dimasukkan ke dalam pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Lalu, sediaan tersebut dipindahkan ke oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam dan dilakukan pengamatan organoleptis. Perlakuan ini adalah 1 siklus. Selanjutnya yaitu uji iritasi terhadap kulit sukarelawan. Pada telinga bagian belakang, dioleskan 1 gram sediaan dan dibiarkan 1 kali 24 jam. Pengujian tersebut dilihat pada efek yang dikeluarkan, berupa kemerahan, gatal, dan kasar pada permukaan kulit. Pada pengujian ini, diambil relawan sebanyak 12 orang. Sukarelawan yang dijadikan panelis sejumlah 15 orang dengan kriteria usia antara 20 sampai 30 tahun. Tidak ada bekas luka pada daerah uji iritasi dan sehat. Selanjutnya yaitu uji kelembapan. Pengukuran efektivitas kelembapan dimulai dengan mengukur kondisi kulit punggung tangan menggunakan alat skin analyzer, lalu dioleskan secara tipis setiap pagi dan malam. Sediaan tersebut pada kulit punggung tangan. Seminggu sekali diukur perubahannya sampai 4 kali pengukuran dalam sebulan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya, pembuatan larutan induk baku DPPH. Ditimbang 0,01 gram serbuk DPPH dimasukkan menggunakan kertas saring yang dibuat kerucut dan dibolongkan bagian ujung kerucut tersebut ke dalam labu ukur bervolume 50 ml. Kertas saring tersebut dibilas menggunakan metanol pekat lalu dicukupkan sampai garis tanda menggunakan pelarut metanol pekat dan dihomogenkan. Maka didapatkan larutan induk baku konsentrasi 200 mg per liter. Kemudian pengukuran panjang gelombang serapan maksimum DPPH. Dipipet 1 mili larutan induk baku yang telah dibuat, dimasukkan ke dalam labu ukur bervolume 5 mili, dicukupkan dengan metanol pekat sampai garis tanda, dan dihomogenkan hingga didapatkan larutan berkonsentrasi 40 mg per liter. Panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer digunakan untuk mengukur absorbansinya. Maka hasil akhir yang diperoleh adalah panjang gelombang maksimum next slide, Tan.
Kemudian dilakukan pengukuran operating time DPPH. Di pipet 1 mili larutan induk baku yang telah dibuat dimasukkan ke dalam labu ukur bervolume 5 mili, dicukupkan dengan metanol pekat sampai garis tanda dan dihomogenkan sehingga diperoleh 40 mg per liter, dan diukur waktu stabilnya sampai menit ke-60 dengan spektrofotometer visible. Pada panjang gelombang 512 hingga 520 nanometer, perlakuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai operating time. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi DPPH pada sampel. Larutan uji berkonsentrasi 500 mg per liter dilakukan dengan menimbang dan memasukkan 25 gram sampel ke dalam labu ukur yang bervolume 50 mili. Kemudian dicukupkan dengan metanol pekat sampai garis tanda dan dihomogenkan. Larutan uji konsentrasi 500 mg per liter tersebut di pipet 0,0001 liter, 0,0002 liter, 0,000,3 liter, 0,004 liter, dan 0,005 liter. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur bervolume 5 mili. Kemudian dicukupkan dengan metanol pekat sampai garis tanda dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan uji berkonsentrasi 10 hingga 50 mg per liter dengan kelipatan 10 mg per liter secara berturut-turut. Setiap labu ukur tersebut ditambahkan 1 mili larutan induk baku berkonsentrasi 40 mg per liter. Labu uji didiamkan di tempat gelap selama 25 menit. Diukur setiap labu uji tersebut pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Nuraini. Selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Hasil dari ekstraksi yang didapat dari 500 gram sampel yang telah dimasarasi menggunakan penyari etanol 96% dengan perbandingan 1:10 menggunakan alat rotary evaporator. Hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 110 gram. Yang selanjutnya, yang kedua, hasil screening fitokimia. Ekstrak etanol buah bit mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, atau terpenoid, saponin, tanin, sedangkan untuk golongan senyawa glikosida tidak ada terkandung dalam buah bit. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Keterangan pada tabel tersebut yaitu dapat dilihat bahwa tanda plus menandakan bahwa ekstrak etanol dari buah bit mengandung suatu senyawa, sedangkan yang ditandai dengan tanda min pada tabel tersebut tidak menandakan bahwa ekstraksi etanol dari buah bit tidak mengandung suatu senyawa. Yang selanjutnya yaitu hasil uji homogenitas. Seluruh sediaan body lotion ekstrak etanol buah bit yang telah dibuat memiliki susunan yang homogen dengan indikator berupa tidak menunjukkan butiran kasar pada seluruh sediaan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh sediaan tersebut homogen. Yang selanjutnya yaitu hasil uji pH pada body lotion dari ekstrak etanol buah bit menunjukkan pH setelah dibuat 6,26, 3, sedangkan setelah dibuat atau dilakukan uji stabilitas menggunakan metode cleaning test yaitu 6,2 sampai 6,3. Dapat dilihat pada tabel hasil uji pH sediaan sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh sediaan memenuhi syarat pH yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu hasil uji tipe emulsi. Sediaan body lotion memiliki tipe emulsi minyak terdispersi dalam air
A yang dapat diamati dari body lotion dapat melarutkan metil biru dengan baik dalam berbagai konsentrasi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan seluruhnya yaitu larut. Nanda, dilanjut. Hasil uji stabilitas setiap sediaan setelah dilakukan pengujian dengan metode cleaning test menunjukkan semua formula yang telah diamati tidak terjadi perubahan secara organoleptis berupa bentuk, warna, dan perubahan bau dengan penyimpanan pada suhu yang berbeda pada masa pengujian stabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa body lotion ekstrak etanol buah bit stabil pada masa pengujian tanpa perubahan secara fisika dan kimia berupa bentuk, warna, dan bau. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Septa. Selanjutnya yaitu hasil uji iritasi. Jadi dapat dilihat di tabel bahwa selama pengujian iritasi, semua sediaan body lotion tidak menunjukkan hasil yang merugikan pada kulit yang dapat dilihat dengan adanya muncul kemerahan, gatal-gatal, dan bengkak pada permukaan kulit. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sediaan body lotion aman pada saat diaplikasikan di atas permukaan kulit. Selanjutnya itu hasil uji kelembapan. Nilai kelembapan tertinggi adalah terdapat di Formula 4 dengan nilai sebesar 48,33 yang termasuk dalam kategori lembab. Dengan persen pemulihan sebesar 28,18%, nilai tersebut paling tinggi dibandingkan dengan Formula 1, 2, dan 3 dengan selisih persen pemulihan berturut-turut sebesar 46,46%, 32,32%, dan 1,56%. Selanjutnya yaitu uji aktivitas antioksidan. Pengukuran serapan maksimum terbaca pada panjang gelombang 515,50 nanometer sebagai larutan DPPH dengan pelarut metanol proanalis. Menurut Molineux, serapan maksimum larutan DPPH terbaca pada panjang gelombang 515 sampai 520 nanometer. Stabilan waktu dan observasi stabilan waktu diukur menggunakan operating time. Hasil menunjukkan bahwa pengukuran observasi ekstrak dengan pembanding vitamin C menghasilkan serapan yang baik. Operating time larutan DPPH menunjukkan hasil baik pada menit ke-23 sampai menit ke-25. Kemudian kurva kalibrasi dan IC 50. Kurva ekstrak kalibrasi diukur dengan ekstrak dengan sediaan bersama regresi ekstrak etanol buah bit dapat didapatkan persamaan Y1,249X plus 3,9297 dengan nilai X50 sebesar 36,86 mg per liter. Kategori antioksidan sangat kuat. Formula 3 memiliki nilai IC50 sebesar 118,10 mg per liter dikategorikan sebagai antioksidan sedang. DPPH dan delokalisasi elektron DPPH merupakan senyawa dengan atom tidak berpasangan, menarik atom stabil pada senyawa tertentu, menyebabkan senyawa terjadi tidak stabil dan radikal. Pembentukan larutan ungu pada DPPH disebabkan oleh delokalisasi elektron bebas terbaca pada panjang gelombang maksimum 515,50 nanometer. Dapat dilihat di slide bahwa ini kurva regresi linier yang menghasilkan persen rendemen ekstrak etanol buah bit. Slide selanjutnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ekstrak buah bit itu dibuat dalam bentuk gel dengan konsentrasi 2,5% memiliki nilai IC50 sebesar 1,18,10 mikrogram per mili yang tergolong antioksidan yang sedang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.